سبيل الدموع سبيل مريح بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kami hormati Bapak Ibu, para hadirin sekalian jamaah Masjid An-Nur yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama terkait hadis arba'in. Kita memasuki hadis ketiga. Kesempatan kali ini di sebelumnya kita telah membahas yang hadis pertama terkait niat, dan hadis yang kedua itu berkaitan dengan bagaimana penjelasan Islam, iman, Islam, dan ihsan. Untuk hadis yang ketiga ini kurang lebih hampir berkaitan dengan hadis yang sebelumnya, karena pada hadis yang ketiga ini menjelaskan juga terkait pokok-pokok dalam ajaran agama Islam, atau mungkin yang kita kenal dengan rukun Islam. Untuk hadis yang ketiga, qala syekh atau qala al-mu'alif, dawuh saking mu'alif Imam Nawawi, as'an yanfa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhi fid dharaini amin. An Abi Abdillahi an Abi Abdirrahmani Abdillahi ibnu Umar, an Abi Abdirrahmani Abdillahi ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma qala, saking Abi Abdirrahman Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma, yang semoga Allah meridhoi anhuma itu mereka berdua, atau dari Abdullah ibnu Umar dan Umar ibnu Khattab. Jadi kalau ada dua sahabat, nanti biasanya ada kata penggantinya, itu adalah radhiyallahu anhuma, atau semoga Allah meridhoi mereka berdua. Kalau ada beberapa sahabat, maka radhiyallahu anhum, atau semoga Allah meridhoi mereka, atau lebih katanya jamak. Kalau sahabatnya satu, maka radhiyallahu anhu. Di sini karena diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar, kemudian Abdullah ibnu Umar itu adalah putra dari Umar ibnu Khattab. Ya, jadi ada dua sahabat yang disebutkan dari rawinya, maka di sini dituliskan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Olah atau tawi dawuh saking Abdullah ibnu Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kula mirengi saking Abdullah ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, atau dawuh saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu, dibangun saking Islam ala khamsin, nalingane sak dhuwure 5 atau 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, menyekseni saktemene boten enten pangeran aking paling disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, lan satemene Nabi Muhammad niku utusan Allah, wa iqamis sholati, lan diriaken salat, wa ita'i zakati, lan maringake zakat, wa hajjil baiti, lan nglaksanakaken haji ingkang Baitul Haram, wa shaumi Ramadan, lan nglaksanake puasa teng bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan saking Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi hadis ini kurang lebih terjemahannya, buniyal Islamu ala khamsin, di agama Islam itu didirikan atas 5 perkara, atas 5, ya, 5, kemudian 5 ini artinya adalah 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama adalah
bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqami sholat, dan yang kedua adalah iqami sholat atau mendirikan agama. Wa ita'i zakat, dan yang ketiga adalah melaksanakan atau menunaikan zakat. Wa hajil baiti, dan yang keempat adalah melaksanakan haji ke bait atau ke Baitul Haram. Dan yang kelima adalah wa shaumi Ramadan, atau melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim atau muttafaqun alaih. Dari hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan terkait 5 perkara yang harus didirikan agar agama Islam itu dapat dikatakan sebagai sebuah bangunan. Jadi hadis ini sebenarnya juga berkesinambungan dengan hadis yang sebelumnya yang menjelaskan terkait saat malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah terkait apa itu Islam. Tetapi esensi di hadis yang ketiga ini lebih menjelaskan ya, secara konteks atau secara substansi itu sama, tetapi di sini ada tambahannya ya, bahwasanya bunyal Islam ala khamsin, atau agama Islam itu dibangun atas dasar 5 perkara. Jadi di sini diibaratkan bahwasanya agama Islam itu berdiri di atas 5 perkara. Jadi kalau kita melihat sebuah bangunan ya, di mana bangunan kokoh itu adalah agama Islam. Nah, agar bangunan itu bisa dikatakan kokoh, harus ada perkara-perkaranya, atau harus ada kira-kira itu komponen utama dalam bangunan tersebut. Nah, hal ini juga diibaratkan dalam perkara agama Islam. Jadi agama Islam itu akan bisa berdiri kokoh bangunannya ya. Ini bangunan itu adalah ibarat bangunannya dengan adanya 5 perkara. Kita tahu bahwa 5 perkara itu, yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah puasa, dan kelima adalah haji. Jadi ini adalah salah satu substansi yang membedakan hadis ini dengan hadis sebelumnya. Bahwasanya hadis ini mengibaratkan Islam itu sebagai sebuah bangunan. Kemudian ada pembeda lagi sebelum kita masuk ke materi inti, yaitu di sini diriwayatkan bahwasanya perkara yang keempat itu adalah haji, dan yang perkara kelima itu adalah puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau mungkin di hadis sebelumnya itu yang nomor 4 itu adalah puasa, dan yang kelima adalah haji. Kalau untuk di hadis ini dibalik ya, jadi yang keempat adalah haji dan yang kelima adalah puasa Ramadan. Para ulama sepakat ya bahwasanya ini bukan masalah fundamental ya, karena urusan yang paling utama dalam Islam itu kan bahwasanya yang pertama itu adalah sholat ya, syahadat, yang kedua adalah sholat. Itu adalah esensi utama dalam Islam, bahwasanya semua umat Islam itu dapat melakukan syahadat dan sholat bagaimanapun keadaannya ya, bagaimanapun kondisinya, selama sudah memenuhi syarat, yaitu sudah akil balik, sudah memiliki pengetahuan atau bisa membedakan antara baik dan buruk, dan dia sudah masuk ke balik, maka dia diwajibkan umat Islam itu untuk melakukan sholat. Yang fundamental kan syahadat yang pertama jelas, yang kedua adalah sholat. Sedangkan misalkan untuk zakat, puasa, dan haji itu memiliki syarat-syarat tertentu. Misalkan terkadang puasa di bulan Ramadan tidak semua bisa melakukan puasa di bulan Ramadan. Misalkan ada orang yang melakukan perjalanan, atau ada orang yang sedang sakit, atau bahkan para wanita atau ibu-ibu yang sedang haid juga tidak genap melakukan puasa di bulan Ramadan. Padahal esensi dari rukun Islam itu adalah puasa di bulan Ramadan. Tapi memang
ada beberapa kondisi yang mengakibatkan umat Islam itu ada yang tidak melekat kewajibannya terhadap puasa Ramadan. Kemudian zakat juga, kalau untuk zakat, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan itu tidak diwajibkan untuk menunaikan zakat. Begitu juga haji. Nah ini makanya urutan sebenarnya tidak menjadi masalah ya. Saat yang di hadis ini, saat yang keempat dijelaskan itu adalah haji dan yang kelima adalah puasa, itu tidak selalu menjelaskan hal-hal yang fundamental atau yang mendasar. Kemudian 5 perkara ini kalau dalam pengetahuan kita ya sebagai umat muslim itu biasa dikatakan sebagai rukun Islam. Nah, kenapa dikatakan sebagai rukun? Rukun sendiri itu dimaknai adalah malayatimu bihi, malayatimu wajib ilabihi ya, jadi sebuah perkara itu tidak akan menjadi tuntas kalau perkaranya itu tidak dilakukan. Nah, itu adalah rukun. Nah, gitu juga dengan hal-hal 5 perkara ini juga masuk dalam kategori rukun. Karena kalau tidak dilakukan, ya maka esensi dari Islam itu tidak bisa berdiri dengan tegak. Apa itu rukun-rukunnya? Apa itu esensinya? Yang pertama itu adalah bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan. Nah, untuk yang pertama itu lebih menjelaskan ya bagaimana kita beriman ya, atau bagaimana kita mempercayai, yaitu letaknya di hati atau tasdikun fil qalbi ya, jadi kita mempercayai yang letaknya itu di hati. Nah, tetapi di sini esensi syahadat itu walaupun letaknya di hati, tapi para ulama itu berpendapat bahwasanya untuk syahadat itu akan lebih baik jika diucapkan secara langsung. Jadi karena ini berkaitan dengan iman ya, iman itu sebenarnya letaknya berada di dalam hati. Jadi kalau misalkan saya percaya kalau misalkan kalau mendung itu akan hujan, nah itu kan kata percaya itu kan letaknya di hati. Ataupun misalkan saya percaya dengan perkataan misalkan Pak Lurah ya, atau Pak Camat, nah, berarti kan itu kan letaknya di hati ya, saya percaya. Nah, iman juga begitu, dia letaknya ada di hati. Cuman kenapa para ulama itu ada mensyaratkan an-nutqu ya, atau diucapkan, nah atau minimal bisa diakui keimanannya oleh orang sekitar ya, minimal orang sekitar atau ada teman sejawat atau rekan sejawat. Nah itu karena agar nanti hak dan kewajiban kita sebagai umat muslim itu bisa terpenuhi. Jadi kalau ada orang yang sebenarnya sudah beriman tetapi dia itu tidak mengucapkan ya, tidak menjelaskan atau tidak memberitahukan kepada masyarakat sekitar, maka bisa jadi hak dan kewajiban dia sebagai umat muslim itu tidak terpenuhi ya. Contohnya kalau ada orang yang sebenarnya orang non muslim tapi sebenarnya dia itu sudah mengucapkan syahadat, sebenarnya sudah beriman tapi belum mengucapkan syahadat. Nah maka kalau saat misalkan si A misalkan dia sebelumnya non muslim, kemudian dia sebenarnya dalam hati sudah percaya atau kalau Allah itu adalah Tuhan dan Nabi Muhammad itu adalah utusan, tapi tidak memberitahukan kepada masyarakat sekitar atau tidak memberitahukan kepada rekannya, ya maka ketika misalkan si A ini meninggal ya, maka dia tidak ada kewajiban ya untuk disolati ya atau untuk dimakamkan dengan tata cara muslim ya, walaupun sebenarnya dia sudah beriman, karena konteks atau substansi dia untuk mengucapkan itu agar orang di sekitarnya itu tahu ya, ada pengakuan bahwasanya dia itu muslim, sehingga nanti jika terjadi apa-apa dia bisa hak dan kewajibannya itu melekat bahwasanya dia itu muslim ya. Itu salah satu contohnya kenapa an-nutqu itu perlu ya, atau penyampaian itu perlu dalam syahadat.
Dan perkara yang kedua yaitu sholat. Ya, kita tahu bahwasanya sholat itu adalah perkara yang awalnya dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu adalah sholat. Dan kewajiban sholat bagi umat muslim itu ada 5, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan itu perlu kita lakukan, kita jalankan karena itu merupakan sebuah kewajiban bagi umat muslim. Walaupun nanti misalkan ada beberapa perkara, misalkan sedang dalam perjalanan ya, sehingga ada istilah kata rukhsah ya, atau keringanan, atau misalkan sedang sakit sehingga yang semula sholat itu kewajibannya berdiri, maka dia ada keringanan untuk sholat secara duduk ya, artinya kewajiban sholat itu akan terus melekat. Dan sholat sendiri itu merupakan salah satu tiang agama ya. As-sholatu imaduddin ya. Paman aqama sholat, faqad aqamadin, paman hadama sholat, faqad hadamaddin ya, dalam kitab as-sholatan ya. Sholat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa yang melakukan sholat, maka dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak sholat atau meninggalkan sholat, maka dia telah menghancurkan agama ya. Sholat memiliki posisi yang sangat strategis ya dalam agama. Dia merupakan perkara wajib, tiang agama. Kemudian awal ma yuhasabu bihi yaumal qiyamati as-sholat ya. Perkara pertama ya, yang menjelaskan ya bahwasanya dihisab di hari akhir itu adalah sholat. Bahkan sholat itu hampir mencakup dalamnya juga ada syahadat ya. Maka ada beberapa fatwa jika ada orang kafir yang kemudian tiba-tiba melakukan sholat ya, berarti dia sudah bisa dihukumi sebagai orang muslim ya, karena di sholat itu ada bacaan syahadat juga dan lain sebagainya ya. Maka sholat ini memiliki peran yang strategis. Bahkan dalam agama dikatakan sholat juga sebagai tiangnya agama ya. Bahkan orang-orang dalam kondisi apapun ya, tetap wajib melakukan sholat ya, walaupun sedang sakit atau sedang apapun ya, kecuali ya ada 3 perkara ya, rufi'al qalam ya, misalkan sedang dia bayi belum balik, atau misalkan hilang kesadaran, atau misalkan tertidur dan sebagainya, yaitu maka ada rufi'al qalam atau kewajibannya itu dikompensasi terlebih dahulu atau didispensasi terlebih dahulu. Itu yang kedua, sholat. Dan yang ketiga adalah zakat ya. Zakat itu mengeluarkan sebagian harta dengan ketentuan tertentu. Untuk zakat sendiri sebenarnya melekat juga bagi umat muslim, yang yaitu adalah zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu melekat pada umat muslim bagi yang memiliki kelebihan di malam akhir di bulan Ramadan. Kemudian zakat yang kedua selain zakat fitrah itu adalah zakat mal ya, atau zakat yang berkaitan dengan zakat harta yang melekat pada individu umat muslim, seperti zakat ternak, zakat persawahan ya, atau zakat hasil bumi. Kemudian mungkin zakat yang kontemporer seperti zakat dari penghasilan ya, dan lain sebagainya. Itu adalah zakat. Dan zakat itu hukumnya juga wajib ya, karena selama harta itu telah masuk ke dalam ketentuan zakat, yaitu haul dan nisab ya, batasan jumlahnya sudah terpenuhi, kemudian batas waktunya sudah terpenuhi, maka hukumnya wajib. Yang keempat dalam hadis ini adalah haji ya, ke Baitul Haram ya, atau ke Ka'bah atau ke Mekah ya. Haji itu juga hukumnya wajib bagi yang mampu ya. Jadi ini adalah hukumnya wajib bagi yang mampu. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah puasa di bulan Ramadan. Jadi salah satu tiangnya yang satu rukun Islam kita tahu adalah puasa di bulan Ramadan. Dan puasa itu adalah menahan ya, makan dan minum sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu adalah puasa. Dan puasa punya wajib dilaksanakan di bulan Ramadan. Dan kelima perkara itu adalah semuanya perkara yang wajib, esensial, fundamental ya. Jadi dia wajib dijalankan oleh umat muslim.
Sedangkan perkara-perkara yang lain yang tidak masuk dalam kategori 5 tersebut bisa dikatakan ibadah-ibadah sunnah. Ya. Maka dari situ kami mengharapkan ya saat mengerjakan perkara yang 5 ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh, karena perkara yang 5 itu merupakan ibadah-ibadah yang wajib. Sedangkan untuk perkara-perkara yang sunnah itu mungkin jika ada berhadapan dengan ibadah yang wajib, maka kita usahakan untuk mendahulukan perkara atau ibadah yang wajib. Misalkan saat ada puasa ya, saat kita misalkan sakit kemudian ada puasa, kita diwajibkan untuk mengganti puasa di luar bulan Ramadan misalkan, maka akan lebih baik jika kita mendahulukan mengganti bulan puasa Ramadan daripada mendahulukan puasa sunnah ya, karena esensi dari rukun Islam itu adalah kewajiban ya, makanya dalam kitab Hikam itu dikatakan min alamati tibai alal hawa musara'ah fi nawafilil khairat wa takasulu fi iqamatil wajibat. Jadi salah satu tanda bahwasanya seseorang itu mengikuti hawa nafsu itu adalah bersegera dalam melakukan hal-hal yang sunnah, tetapi bermalas-malasan saat mendirikan perkara yang wajib. Mungkin itu saja untuk materi kita pada malam hari ini. Mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab dari Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada, mungkin nanti bisa kita akhiri dan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Oke, moga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribut Pak. Soalnya dia ada, tapi kalau meninggal umurnya boleh. Oh, jadi kalau ada orang syahadat tapi muslim tapi tidak sholat gitu ya. Sebenarnya untuk esensi sholat, misalkan orang yang meninggalkan kewajiban atau fardhu kifayahnya itu kan bisa memandikan, mensolati, ya, kemudian menguburkan. Nah, sebenarnya esensi dia dikatakan sebagai muslim, ya itu sebenarnya selama dia melakukan syahadat ya, atau beriman, itu sebenarnya sudah dikatakan sebagai Islam ya, atau umat muslim ya, minimal dia mempercayai ya bahwasanya Allah itu Tuhan dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, kemudian untuk perkara sholat ya, saat dia meninggalkan sholat, belum kita, sebenarnya para ulama belum bisa menyepakati kalau orang tersebut itu keluar dari Islam ya. Untuk perkara orang yang keluar dari Islam atau dikatakan kafir itu memang kalau dia sudah secara terang-terangan tidak percaya Allah lagi sebagai Tuhan atau Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Nah, cuman kalau untuk perkara-perkara tadi ya furuyah ya, kayak tadi misalkan sholat, puasa, asal mereka tidak mengerjakan, kita belum bisa menghukumi dia sebagai orang kafir ya, karena sebenarnya dia telah masih percaya bahwasanya Allah itu adalah Tuhan. Nah, selama esensinya itu dia tidak mengerjakan saja, maka tetap kita menghukumi, belum bisa menyatakan dia keluar dari Islam, atau artinya kita masih menghukumi dia sebagai seorang muslim.
Ya, dan di saat misalkan orang ada yang nggak sholat, maka kita tetap memiliki kewajiban untuk menghukumi atau melakukan dia sebagai umat muslim juga. Artinya kita tetap menyatakan bahwasanya dia itu adalah beriman atau Islam secara iman, ya, walaupun belum Islam secara ibadah, ya. Tetapi nanti misalkan ada perkara kalau orang itu memang secara terang-terangan, ya, menyatakan bahwasanya misalkan sholat itu tidak wajib misalkan, ya, artinya dia memang berkeyakinan atau bahkan melakukan penyerangan, ya, bahwasanya sholat itu bukan ibadah, misalkan berpuasa itu bukan ibadah. Nah, itu berarti memang sudah mengingkari, ya, istilahnya mengingkari kewajiban-kewajiban dalam Islam. Nah, itu nanti memang ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya itu sudah dihukumi sebagai kafir, ya, karena Islamnya tidak sempurna, ya. Dia mungkin hanya iman dalam hati, tapi dia mengingkari, ya, turunan-turunannya dalam iman itu, yaitu dalam perbuatan fi'liyahnya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya itu tetap dihukumi Islam karena dia tetap beriman, ya, walaupun memang dia mengingkari perbuatan-perbuatan fi'liyahnya sebagai orang Islam. Jadi kalau misalkan ada yang ketemu di kasus kedua, kalau menurut saya pribadi sebenarnya dia belum keluar dari Islam, ya, kalau menurut pandangan saya pribadi, walaupun dia mengingkari adanya sholat dan sebagainya. Tetapi mungkin bagaimana sikap kita, ya, saat misalkan ada orang yang seperti itu tapi meninggal dunia, apakah kita perlu melakukan menyuapi dan sebagainya? Ya, mungkin tetap perlu, tapi misalkan, ya, kalau kita melihat bukan dari sisi etika, ya, tapi dari sisi misalkan kita yang sama-sama berpegang teguh atas agama, yang mungkin tidak terlalu banyak lah yang untuk ikut serta dalam relatif dan sebagainya. Itu yang di luar etika, ya. Cuman kalau dari sisi etika, yaitu nanti kembali ke individu masing-masing. Menurut saya kira-kira seperti itu, Pak. Jadi tadi intinya kalau misalkan ada orang yang sudah bersyahadat, yakin, ya, secara hati mantap, ya, bahwasanya bersyahadat, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi misalkan dia tidak sholat, ya, entah itu tidak sholatnya mungkin terus menerus, ya, atau mungkin tidak sholat, kadang-kadang tidak sholat, ya, itu kita kalau menurut saya ataupun menurut mungkin beberapa guru kami itu kita tidak bisa menghakimi dia itu keluar dari Islam, ya, tapi Islamnya belum sempurna, gitu. Jadi misalkan orang tersebut misalkan meninggal, ya, berarti kita tetap menghukumi dia sebagai umat Islam, ya. Kita tetap memiliki mungkin kewajiban untuk mensolati, memandikan dan menguburkan. Kira-kira seperti itu. Kalau menurut pandangan saya kira-kira seperti itu. Kira-kira potong ya, Pak, gitu. Oh, dalam ya, intinya kalau asal ada orang gitu, Pak. Monggo. Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri beberapa menit lagi, ya. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan pertemuan depan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.